Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 277, kau tak melihat saat aku telanjang. Apa yang terjadi? Tanya Seng Minglan sambil menatap nomor itu dengan ekspresi terkejut yang nyata. Siapa yang bisa mengeluarkan uang sebanyak itu selain Seng Xiao? Tentu saja, itu jumlah yang kecil bagi Huang Yao, tetapi jumlah modal yang begitu besar menyakiti Seng Minglan secara pribadi, membakar tangannya bahkan saat dia memegangnya. Uang itu sudah saya simpan di rekening orang ketiga dan bukan atas nama saya sendiri, supaya orang tua itu tidak mengetahuinya. Atau, apakah Anda bermaksud memberitahu orang lain bahwa kita sudah sepakat? Tapi, barusan, kau benar-benar tampak tidak tahu siapa Zhao Lin. Kakak keempat, kau tahu seperti apa adikmu? Aku hanya mengingat orang-orang penting, meskipun aku tetap harus bereaksi sedikit ketika berhadapan dengan orang yang tidak penting. Seng Xiao menjawab dengan lancar. Tetapi jika kau pikir pikiranku tidak ada dalam permainan, aku bisa beralih ke kartu emasku. Tidak perlu. Pengacara saya hanya ingin memastikan dari mana uang itu berasal karena itu tugas mereka. Karena Seng Xiao telah memberikan dana dan memberikan penjelasan, Seng Minglan tahu bahwa dia tidak punya alasan untuk curiga dan segera menghubungi pengacaranya. Tidak ada masalah dengan uang itu. Baiklah, Nona Seng. Setelah menutup telepon dan dengan uang di tangan, Seng Minglan seharusnya merasa tenang. Tetapi karena beberapa alasan, dia punya firasat samar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, di Huang Yao, Jing Yun berada di samping Seng Xiao ketika dia menerima telepon. Dia segera mengucapkan terima kasih kepada tuan mudanya saat melihatnya menurunkan ponselnya. Terima kasih, tuan muda. Uang yang digunakan adalah milikmu sendiri dan akhirnya menjadi sahamku. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Seng Xiao bertanya dengan nada mengejek. Jing Yun tidak berkata apa-apa, tetapi niatnya sederhana, menambah cipta ruan yang dimiliki Seng Minglan melawan Pak Tua Sen. Konyol. Seng Xiao seakan teringat perkataan seseorang, hati orang yang tampak dingin di luar, sesungguhnya sangat panas. Jing Yun adalah contoh nyata dari hal itu. Segera, malam telah tiba. Pulang sekolah, Mu Qiki makan malam bersama Seng Xiao, sebelum membawa materi pelajaran ke ruang kerjanya. Seng Xiao mengalihkan pandangannya dari komputer dan menatapnya. Bukankah kamu perlu mempersiapkan diri untuk ujian akhir semestermu? Aku siap. Mu Qiki meletakkan perlengkapannya, lalu meletakkan kepalanya di telapak tangannya sambil menatap pria di sampingnya. Sweater berkerah biru tua itu membuatnya tampak sangat tampan. Kau tidak melihat saat aku telanjang, dan sekarang kau terlihat seperti ingin melangkah lebih jauh. Seng Xiao mencibir sambil mematikan komputernya, duduk di sampingnya dan melingkarkan lengannya di bahunya. Kalau begitu, katakan padaku. Apa yang ingin kau lakukan? Tanyanya. Mengapa hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi setiap tahun pada malam VVIP Huang Yao? Saya ingin tahu penyebabnya untuk menyelesaikannya. Seng Xiao bukanlah orang yang bersusah payah membaca laporan Departemen Perencanaan karena menurutnya departemen itu sendiri tidak diperlukan. Proposal-proposal mereka hanya berada dalam zona nyaman mereka dan tidak mengandung kreativitas sama sekali. Untuk itu, kita harus mulai dengan sepasang klien utama kita. Mereka berdua adalah menantu keluarga Liu tetapi juga merupakan pesaing terberat satu sama lain, dan mereka berdua adalah pelanggan paling setia yang kita miliki dan juga masalah terbesar kita. Pada malam VVIP kita setiap tahun lalu, mereka akan datang untuk pamer semampu mereka. Aku tidak mengerti. Mu Qiki mencondongkan tubuhnya ke arahnya, mendengarkan dengan saksama saat dia berbicara. 50 klien teratas Huang Yao diundang ke gala VVIP setiap tahun, dan kedua istri kaya itu selalu berselisih saat mencoba mengklaim posisi nomor satu selama beberapa tahun terakhir. Apakah mereka berjuang untuk suami mereka sendiri? Tidak. Nyonya Liu yang tertua sebelumnya adalah istri dari putra kedua keluarga tersebut, tetapi ternyata mantan suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain. Setelah mereka bercerai, putra kedua menikahi istrinya saat ini sementara mantan istrinya menikahi kakak laki-lakinya yang tertua. Jadi hal seperti itu mungkin terjadi. Mu Qiki merasa takjub dengan cerita itu. Tetap saja, bisa dimengerti mengapa kedua wanita itu saling bermusuhan setiap hari. Namun, gala VVIP Huang Yao merupakan tradisi yang tidak dapat dibatalkan karena perselisihan mereka. Namun, mereka tetap bersikeras menggelar pertarungan mereka di gala tersebut, tidak heran Departemen Perencanaan begitu gugup. Mereka pasti membakar kemenyan setiap hari, berharap malam akan berlalu dengan damai. Pada dasarnya ini jalan buntu. Semua orang di Huang Yao memeras otak mereka tetapi tetap tidak dapat menemukan solusi, dan Departemen Perencanaan akan selalu kewalahan ketika musim ini tiba setiap tahun. Namun, mereka merayakannya dengan kembang api tahun ini karena lelaki tua itu menemukan target baru. Tidak bisa menyalahkan mereka, tapi kakek benar-benar bersikap jahat di sini. Mu Qiki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya. Menempatkan dilema seperti itu di kepalaku. Kalau tidak, kenapa menurutmu dia melakukannya? Seng Xiao mencubit ujung hidungnya.
Baiklah, apakah saudara-saudara Liu juga berselisih satu sama lain? Tidak juga. Keluarga hanya melihat mereka berdua bertengkar selama bertahun-tahun tanpa banyak reaksi. Seng Xiao menjelaskan dan tersenyum pada Mu Qi saat dia terdiam. Jadi, apakah kamu yakin bisa menyelesaikan ini? Dendam yang begitu dalam tidak akan mudah. Mu Qi memegang dagunya, sengaja membuat ekspresi serius. Kamu masih punya waktu untuk memikirkannya perlahan, anak kecil. Mu Qi mengangguk, meskipun dia merasa banyak hal penting telah terjadi baru-baru ini. Ngomong-ngomong, apakah Huang Yao tidak mengadakan acara apapun untuk Natal? Itu hanya acara biasa. Jadi aku akan menemanimu di Natal ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Seng Xiao membalikkan Mu Qi ke arahnya, lalu mencium bibirnya. Terasa lembut, lengket dan sensasional. Tentu saja, Mu Qi juga tidak terburu-buru untuk menyelesaikan masalah saat ini. Dia bukan dewa, jika Departemen Perencanaan dengan banyak stafnya tidak dapat menyelesaikannya, dia pasti tidak dapat melakukannya dengan segera juga. Namun, saat Seng Xiao hendak memperdalam ciumannya, dia tiba-tiba menempelkan jarinya di bibir Seng Xiao, menghentikannya. Aku ingin informasi tentang saudara Liu. Kamu akan mendapatkannya saat kamu pulang besok. Puas, barulah Mu Qi membuang barang-barang yang dimilikinya dan membalas ciumannya. Dia ingat bagaimana dia masih harus bersaing untuk mendapatkan kasih sayang melawan Mu Tangsue tahun lalu, tetapi meskipun dia masih tidak mendapatkan perhatian dari keluarga Mu sekarang, dia memiliki tunangan. Sekalipun dia tahu kebahagiaannya tidak datang dengan mudah, dia hanya bisa berharap waktu dapat berjalan lebih lambat. Dan, lebih lambat. Tak lama kemudian, ruang belajar itu menjadi tempat kebugaran bagi pasangan itu. Cuaca di Jianchuan tidak terlalu dingin, tetapi anginnya menusuk tulang. Larut malam, Jing Yun menyaksikan dari balkon saat orang Inggris itu membawa Seng Minglan pulang. Dia mencoba menghindarinya secara refleks, tetapi beberapa saat kemudian dia menemukannya di pintu kamarnya. Bolehkah aku masuk? Aku ingin bicara. Jing Yun terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kita tidak boleh melakukan ini lagi. Kamu adalah saudara perempuan keempat dari keluarga Seng dan aku hanyalah seorang asisten. Kau tahu, aku tidak pernah meremehkanmu, Jing Yun. Aku tahu, kakak keempat. Tapi rumor bisa menyakitkan. Seng Minglan hendak membalas ketika Seng Minghui tiba-tiba muncul di depan pintu Jing Yun juga. Dan disinilah aku berpikir mengapa aku tidak melihatmu meskipun mobilmu sudah kembali, kakak. Aku tidak menyangka akan menemukanmu di kamar Jing Yun. Dia menceritakannya kepada mereka berdua.